Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan 1442 Hijriah dalam keadaan masih berpuasa. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Sayyidina Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita yang kami hormati Ustadz Mahabi Yesus serta ibu-ibu pendamping remaja Nurul Huda. Langsung saja kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Meningkat acara selanjutnya yaitu tausiah agama dari narasumber kita Ustadz Mahabi Yesus. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Dan kepada para jamaah yang ingin bertanya nanti untuk menuliskan pertanyaannya di selembar kertas dan dikumpulkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya masih belum semangat ini. Sore-sore lagi lapar lagi ya. Ayo coba kita semangat jawab salamnya. Jawab salam itu wajib. Jawab salam wajib, sholat wajib. Kalau salam nggak dijawab berarti pada intinya hati kita lagi sakit. Ayo kita jawab bersama-sama yang semangat. Walaupun kondisi lagi lapar, tapi tetap iman dan takwa harus kita jaga di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, mantap. Mudah-mudahan remaja Masjid Al-Huda semuanya panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal. Yang belum kawin biar cepat kawin, yang belum pada punya jodoh biar dapat jodoh. Terutama nih guru kita Ustadz Ade biar cepat kawin dia. Dan mudah-mudahan selalu membimbing kita di tengah-tengah Al-Huda yang sedang melakukan dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana nikmat yang sangat sungguh luar biasa ini. Nikmat yang penuh dengan keberkahan, nikmat yang penuh keajaiban, di mana bukan hanya kita duduk di sini itu dalam keadaan yang biasa-biasa aja, dalam keadaan yang tenang-tenang aja, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sedih, yang mana selalu diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Namun kita masih berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di Masjid Al-Huda ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada sore hari ini dalam keadaan saum kita, menahan diri kita dari tahan nafsu, Allah selalu berikan keberkahan. Teriring salawat serta salam kejunjungan karibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan syafaatnya di yaumil qiyamah menyertai kita semua, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan nantinya bersama Kanjeng Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang terutama yang kami hormati guru kita Ustadz Ade Kurniawan yang mengundang saya dalam acara kultum ini. Mudah-mudahan selalu sehat, afiat.
Hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi kita di era yang masih kita menjumpai bulan Ramadan ini, kalau di judulnya saya dapatnya yaitu detik-detik ditinggalnya Ramadan. Kalau ngomong detik-detik berarti sudah tahap akhir. Betul nggak? Kalau bilang detik-detik sudah tahap akhir. Tapi yang sebenarnya adalah kalau dibilang akhir berarti mau Ramadan depan kita nggak mau jumpa lagi. Emang mau kayak gitu? Berarti kita apa? Mati. Ayo, ada yang mau mati duluan sekarang? Ada? Saya duluan apa kamu belakangan? Kamu belakangan apa Ustadz Adek duluan? Belakangan, semua maunya ya. Semuanya maunya belakangan. Tapi karena detik-detik bulan Ramadan ini judulnya, mari kita bahas tentang apa sih keutamaan orang-orang yang selalu mengakhiri Ramadan dengan kemuliaan. Dan bagaimana caranya kita mengetahui apakah Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang berkesan dan beriman kita sebagai kita makhluk yang selalu bertakwa kepada Allah. Namun apakah Ramadan ini bukannya berkesan kepada kita, tapi Ramadan ini malah jauh daripada kita. Nauzubillahi min dzalik. Oke, sekarang saya satu-satu jawabnya. Kalau dibilang ayat, sudah banyak penceramah mungkin menyampaikan tentang kewajiban Ramadan di sela-sela kita melaksanakan Ramadan. Apa ayat yang paling populer? Ayo, saya ajak kalian untuk mengingat ayat yang wajib selalu dengar di bulan Ramadan apa? Perintah Ramadan, ada yang tahu? Ayo, Ustaz Ade pasti ngajarin terus nih. Ada yang tahu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayatnya yang sering kita dengar. Artinya dari bahasa Indonesia ada yang tahu? Ada? Waduh, gimana ini Ustaz? Ini belajarnya kagak dengerin apa? Gimana Ustaz? Ustaznya juga ngantuk, jamaahnya juga ngantuk. Kalau gitu kita buru-buru buka dah kalau kayak gini. Ya. Aduh, ya Allah. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam. Nih, dianjurkan kita puasa. Apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti umat terdahulu kamu agar kamu bertakwa. Jadi 3 opsinya. Yang pertama, kita dianjurkan oleh Allah dipanggilnya iman. Yang kedua, kita dikelompokkan dengan orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga, penggapaian di bulan Ramadan ini adalah takwa. Jadi kalau misalnya Ramadan kemarin dari hari pertama, malam pertama sampai 10 hari malam kedua, sampai sekarang 10 malam hari ketiga, kira-kira yang jadi pertanyaan sama kita, berbekas enggak bulan Ramadan ini? Berbekas enggak apa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini? Berbekas gak tarawih yang kita lakukan pada malam hari ini terus di bulan Ramadan? Berbekas gak infak yang kita lakukan selama bulan Ramadan? Berbekas gak hati kita berzikir kepada Allah di bulan Ramadan? Atau jangan-jangan di detik-detik bulan Ramadan ini kita malah ingkar sama Allah Subhanahu wa taala, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
malah nggak mau dekat sama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan tarawihnya, meninggalkan kalamallahnya, meninggalkan seluruh apa yang dianjurkan Allah. Apakah kita malah sibuk dengan dunia yang kita jalani ketimbang di bulan Ramadan ini, yang padahal bulan Ramadan ini adalah syahrullah, bulannya Allah, bulan yang dimana doa seluruhnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta pada kesempatan malam hari ini, seluruhnya di bulan Ramadan, itu sesungguhnya Allah yang akan membalas apa yang kita lakukan. Allah akan memberikannya. Malam Ramadan bukan malam orang sembarangan. Tapi kalau malamnya kita di ujung-ujung Ramadan seperti sekarang tidak manfaatkan, kira-kira rugi nggak kita? Rugi nggak kita? Rugilah diri kita, orang-orang, wahai umat muslimun. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Banyak udah yang terjadi. Mengisi jawaban yang tersebut, maka saya akan berikan jawaban 3 juga. Apa jawaban yang ketiga tersebut? Hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kalau kalian mau tahu kira-kira Ramadan kita jadi benar tahun ini apa enggak, coba ada enggak di jiwa kita dan di diri kita 3 jawaban ini. Yang pertama, kalau orang mau sukses di bulan Ramadan, yang pertama ini adalah jauhkanlah rasa lisan ini untuk berkata tidak baik kepada orang lain. Jauhkanlah lisan ini untuk mengucapkan yang bisa menyakiti orang lain. Kalau kita Ramadan ini semakin giat buat kita, semakin berhasil kita di bulan Ramadan, maka sesungguhnya lisan kita, semua ucapan-ucapan kita akan menjadi bekas yang baik. Karena apa? Ramadan kita diisi dengan keberkahan, dengan melakukan selalu pembacaan Quran, zikir tengah malam, qiyamul lail, dan sebagainya. Akhirnya lisan kita basah, bukan karena mengata-ngatai orang. Lisan kita basah bukan karena menyakiti orang. Lisan kita basah bukan karena kita menghina orang satu sama lainnya. Kalau punya sifat ini di bulan Ramadan, maka sesungguhnya hati-hati. Ternyata Ramadan kita tidak berhasil. Ternyata Ramadan kita tidak berhasil. Karena lisan kita basah dengan menjelek-jelekin orang. Hati-hati. Kalau di bulan Ramadan kan ada setan semuanya terbelenggu, jin semua terbelenggu. Karena apa? Manusia akan melaksanakan ibadah Ramadan. Maka kalau misalnya bulan Ramadan sifat yang jelek masih ada di diri kita, sesungguhnya itulah sifat manusia. Sementara Ramadan dari pengertiannya untuk menggapai orang-orang bertakwa, bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tapi Ramadan adalah menahan nafsu. Ketika nafsu kita tahan, sesungguhnya perbuatan jelek insya Allah tidak akan ada di dalam diri kita. Makanya na'udzubillahi min dzalik, kalau misalnya di bulan Ramadan ini kita masih melakukan perbuatan jelek, terutama lisan kita yang masih sering mensakiti, menghina orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, Ramadan ini bagaimana caranya bila mana kita tidak diterima oleh Allah? Apa yang kedua yang dilakukan kita bila mana Ramadan ini tidak diterima oleh Allah? Yang kedua adalah selalu melakukan maksiat. Hati-hati nih, anak laki terutama. Oh, jangan salah. TikTok banyak gak? Banyak gak? Banyak. Banyak. Kira-kira yang joget-joget banyak gak? Banyak.
Jangankan nih kita, maaf saya ngomong seperti ini. Kita mau melakukan perbuatan zina, ucuk-ucuk jalan sama pacar ke BKT, kan gini ya. Apalagi BKT sekarang udah dibuka lagi, ya enggak? Alasannya mama apa? Mak, beli baju lebaran. Ini kita belum beli baju lebaran nih, kan gini ya. Alasannya beli baju lebaran, totonya nongkrong, nongki sama pacar-pacarnya. Cananya pendek-pendek nih. Ini kalau kata Ibu Hajah Tuti Alawiyah yang punya Asyafi'iyah, anaknya Kiai Abdul Syafi'i, itu perempuan pakai celananya merecet-merecet. Tahu merecet? Merecet tahu merecet? Dia ngangkat pantat kelihatan. Selangkah ente tahu aja. Aneh nggak belum ngomong aneh, tahu jangan itu sering ngeliatin lagi. Iya. Udah gitu nggak nahan pantat, yang dikelihatan burik, pahanya udah mending cakep. Naik motor, pas naik motor angin kenceng. Kalau dia masih muda, enak diliatin. Orang tua bunyi keplek. Nauzubillahimin zalik. Ya Allah, di bulan Ramadan nih. Ingat, hati-hati nih anak laki. Bukan berzina, ya Allah. Dia pakai pegang-pegangan tangan pacaran. Tat, kita kan nggak pegangan, Tat. Cuma ngeliat-lihatan. Lihat-lihatan dosa nggak? Lah dosa. Wala taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina. Iklan lewat di WA, di Facebook, di YouTube. Dia lihat TikTok, diunduh. Ya Allah. Itu nih akhir zaman. Mata kita bisa dihitung jinah kalau misalnya kita terkubuk sama nafsu. Apalagi ini bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Banyak orang-orang yang pengen Islam itu hancur. Banyak orang-orang yang pengen Islam itu tidak berjaya lagi. Tapi melawannya bukan pakai senjata sekarang. Hati-hati kawan-kawan semua. Yang dilawan adalah imannya. Yang dilawan adalah akhlaknya. Yang dilawan apa? Yang diserang itu bukan dari apa? Bukan dari agamanya yang langsung dihina, tapi sesungguhnya disusupi dari sesuatu hal yang sering dilihat, sehingga matanya jauh dari mata memandang Quran, tapi matanya malah dekat sama orang-orang yang sering berzina. Walaupun tidak melakukan perzinahan secara langsung, tapi mata mengatakan nanti bersaksi, sesungguhnya fulan bin fulan ini dia telah melihat yang tidak pantas dilihat. Nauzubillahi min dzalik. Kalau misalnya di kegiatan Ramadan ini ada di antara kita masih matanya melihat yang tidak baik, sesungguhnya pastilah Ramadan ini tidak berbekas buat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin, adik-adikku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terakhir. Bila mana Ramadan kita tidak diterima, tanda yang ketiga itu mudah. Apa yang mudah? Yang ketiga adalah tanda Ramadan kita di detik-detik terakhir ini tidak diterima adalah yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang-orang lain. Orang-orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Kalau manusia makhluk yang diciptakan oleh Allah saja tidak mempunyai sifat Rahman dan Rahim, maka sesungguhnya pasti Ramadan ini kita malah tergolong nafsu setan. Dijunjung nafsu setan kita untuk membenci. Dijunjung sifat nafsu setan kita untuk saling menghina. Dijunjung dari sifat setan, sifat manusia yang sekarang mungkin selalu menyakiti orang lain,
maka sesungguhnya sifat tersebut bila mana ada di diri kita dan kita tidak memaafkan sesama muslimin dan mukminin semuanya yang ada di bulan Ramadan ini, bila mana kita tidak memaafkan diri kita, maka sesungguhnya pasti Ramadan kita tidak berbekas untuk diri kita. Makanya dari itu, itulah tanda di mana Ramadan kita tidak diterima. Itulah tanda di mana Ramadan kita menjadi sia-sia. Lalu dipertanyakan kepada kita, ya Allah, kalau begitu bagaimana caranya untuk kita sebagai umat muslimin dan mukminin untuk menjalani Ramadan yang detik-detik terakhir ini yang seharusnya kita perbaiki? Bagaimana caranya bila kita bisa memperbaiki Ramadan kita? Yang pertama, hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawabannya sama. Jawabannya sama. Orang-orang beriman itu bila mana Ramadan sudah detik-detik terakhir, dia yang pertama menjaga lisannya. Itu sudah pasti. Orang-orang yang Ramadannya mau berhasil, dia jaga lisannya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan ibadah lisannya dengan kata-kata mutiara. Dengan ibadah lisannya menjauhi segala omongan-omongan yang dapat menghina kesohihan, kebaikan dari lisannya. Maka orang-orang yang beriman di akhir-akhir Ramadan bukan memperbanyak kumpul sebenarnya, tapi memperbanyak zikir, menyendiri iktikaf setiap malam. Al-Huda ngadain iktikaf nggak? Ngadain iktikaf, Ustaz? Tuh ada. Renung dia. Ya Allah, kenapa Ramadan tahun ini corona begini banget? Ada nggak yang kayak gitu? Ya Allah, kenapa Ramadan tahun ini gua belum bisa beli baju lebaran? Ada nggak kayak gitu? Iktikaf ada begitu. Ya, yang dipikirin bukan yang dunia, bukan hal yang akhirat. Malah apa? Iktikaf yang dipikirin apa? Iktikaf yang dipikirin, coba saya tanya sama hadirin sekalian. Punya handphone bagus, sama enggak punya handphone, enakan mana? Punya handphone bagus, coba saya tanya, punya handphone bagus, sama enggak punya handphone, enakan mana? Wah, kurang kompak nih. Jawabannya nggak ada yang sehati nih. Ya punya handphone, Ustaz. Nggak punya handphone kan nggak bisa main ML. Ya enakan punya handphone, Ustaz. Nggak punya handphone kan nggak bisa nonton YouTube. Ya, apalagi ibu-ibu nontonnya apa? Ya banyak nih. Atta Halilintar, apa ya ditonton semuanya itu. Ya, iya. Sekarang saya tanya lagi, punya handphone bagus sama nggak punya handphone, pilih mana? Punya handphone bagus. Sekarang saya tanya, punya handphone bagus, apa dosa yang paling banyak punya kita? Pilih mana? Mau dosa paling banyak lu? Masya Allah, bener-bener lu masuk neraka tong. Bagaimana sih, Tat? Ya Allah, punya handphone bagus apa masuk neraka? Ya gara-gara handphone. Saking bagusnya jadi masuk neraka. Jebakan dua jawaban. Hati-hati, itulah yang dipilih oleh umat Islam sekarang. Hati-hati, diri kita harus sadar. Maka dari itu, jawaban yang paling sederhana untuk jawaban pertanyaan bagaimana caranya kita berhasil di bulan Ramadan ini, yang pertama dan paling utama, lebih baik menghindari diri kita dari lisan kita yang menghina. Hati-hati hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua adalah jawabannya sama.
Bila mana Ramadan kita mau berhasil di detik-detik terakhir ini, maka sesungguhnya jawaban yang kedua ini adalah jauhkanlah diri kita dari sifat maksiat. Jauhkanlah diri kita dari melihat-melihat aurat yang tidak pantas. Jauhkanlah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mana itu bisa tergolong dengan maksiat. Maka sesungguhnya kalau misalnya kita melakukan yang kedua ini, insya Allah di detik-detik Ramadan ini yang tinggal menghitung hari, sesungguhnya kita akan mendapatkan syafaat di bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting dan sangat susah hadirin sekalian. Walaupun mudah, tapi kadang-kadang kerjanya susah. Ya, walaupun mudah, kadang-kadang kerjanya susah. Apa? Memaafkan sesama muslimin. Ini yang susah. Walaupun kerjaannya mudah. Bayangin, kalau kata Ustadz Ade mah, saya nih jujur sering bercanda sama Ustadz Ade. Gitu. Saya sering bercanda sama Ustadz Ade. Walaupun sering bercanda kadang-kadang kayak orang berantem, tapi saya perasaan, ya Allah Ustadz Ade gemuk begitu. Masa saya enggak ini? Kan gitu ya? Itu saya saking begitu, sering bercanda sama Ustadz Ade. Saking temennya, saking sayangnya. Makanya kalau misalnya Ustadz Ade lagi kenapa, kita jadi kepikiran. Kadang-kadang kita yang nelpon, kadang-kadang dia yang nelpon. Gitu. Itu dah kalau orang temen begitu. Kalau orang temen begitu. Kita maafin tuh kesalahan teman-teman kita. Yang mau nyakitin hati banget itu. Kita maafin. Kenapa? Di bulan Ramadan ini adalah bulannya Allah. Allah menyebarkan pahala buat kita. Tapi kenapa kita mengingkarinya cuma gara-gara tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Ini yang jadi salah. Bukannya kita mengejar pahalanya Allah, tapi yang kita dapat malah apa? Yang kita dapat malah apa? Jauh dari Allah. Karena tidak mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rasa pengasih dan rasa penyayang. Coba sekarang di bulan Ramadan, lihat di Tanah Abang, mau orang Kristen kek, mau orang Islam kek, berkah nggak? Pernah nggak ada orang Islam yang ini toko kafir, jangan dibeli? Ada nggak yang gitu? Nggak ada, hadirin sekalian. Oh ini toko orang Cina, jangan dibeli? Ada nggak yang gitu? Nggak ada. Mau tukang cat, mau tukang bangunan, mau tukang apa, semua dapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pandang bulu. Allah mengasih syafaatnya yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Walaupun ia tidak ibadah, walaupun ia tidak percaya sama Allah, walaupun ia tidak percaya dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di bulan Ramadan ini semuanya dikasih. Di bulan Ramadan ini semuanya disayang. Makanya kunci yang ketiga, walaupun susah melakukannya, tapi gampang sebenarnya melakukannya. Cuma gara-gara kita maafkan kesalahan seluruh umat muslimin muslimat yang pernah menyakiti kita. Ini yang kadang-kadang kita terakhir dan terjebak. Dan akhirnya malah kita tertipu daya sama syaitan. Yang lain sih gampang, berdua mudah. Oh, ninggalin lisan, nggak boleh kata-kata jelek. Yang kedua, nahan nafsu. Yang ketiga, ini yang kadang-kadang yang berpeci pun kadang-kadang lupa. Yang berpeci pun kadang-kadang lupa. Maka dari itu hadirin sekalian, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Ketika engkau melakukan ibadah dengan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, sesungguhnya seluruh dosa-dosamu akan dihapuskan di bulan Ramadan ini. Maka hadirin sekalian, melalui perkumpulan kita, maka kita berubah. Ayo kita revolusi mental. Yang pertama, ayo kita revolusi akhlak. Ayo kita berhijrah ke menuju jalan baik yang emang jalan diridhoi oleh Allah. Susah Ustadz, itu susah, pasti susah. Tapi susahnya kita di dunia
akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat oleh Allah, dengan limpahan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Malam ini adalah malam dikit-dikit lagi kita di bulan Syawal. Dikit-dikit lagi kita akan berjumpa dengan Idul Fitri. Momentum Idul Fitri itu bukan hanya momentum cuma minta maaf. Antar aja minta maafnya di bulan Idul Fitri. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, antar aja maafnya di Idul Fitri. Jangan. Kalau perlu sebelum Idul Fitri kita akan laksanakan, maka sesungguhnya di bulan yang mulia ini seluruhnya ayo kita sama-sama kita bangun hubungan sesama umat muslimin muslimat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Janganlah engkau sebagai umat muslimin bercerai-berai, dan Allah memerintahkan kita wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai di dalam umat muslimin dan muslimat. Maka dari itu sekalian, bulan Ramadan ini yuk kita jalani dengan penuh keikhlasan. Nanti malam masih ada malam tarawih. Ingat, tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan lainnya tidak ada. Tarawih hanya ada di bulan ini. Kapan lagi kita mau tarawih? Ingat, kalau misalnya Al-Huda nih, Ustadz Ade dan seluruh pengurusnya ngadain bazar, sama nih, Ramadan sama bazar sama. Misalnya Ustadz Ade jual, ada mobil ras yang biasanya secondnya harganya 80 juta. Tapi sama Ustadz Ade dijual cuma 20 juta. Kira-kira rame nggak di sini? Rame nggak? Rame. Kira-kira NMAX yang harganya secondnya itu masih 15 juta. Tapi sama Ustadz Ade dijual 5 juta. Rame nggak di sini? Rame. Terus di akhir-akhir acara bazar ada undian rumah. Bayangin, rumah Ustadz Ade, saya kasih hadiah rumah bila mana ada yang lebih dari 50 juta pembelian. Ya Allah, luar biasa Ustadz Ade kaya banget ya, Ustadz. Ustadz kaya banget, Ustadz. Allah, biar berkah ya. Kawin dulu, Ustadz. Kawin. Ane mah nungguin, Ane bener, jujur, Ane belum nikah, nunggu beliau. Beliau dulu baru Ane. Kalau di guru Ane di Kiai Haji Ahmad Basri di Al-Falah, beliau paling disayang, Ane mah paling belakangan. Kita 3 anak kesayangan Kiai Haji Ahmad Basri Pulau Gadung. Yang pertama beliau, yang kedua Ono, Ustadz Muhammad Raihan. Nah, yang terakhir Ane dah, Ane anak bontot. Iya, dia doang sayang, cuma dia belum kawin-kawin, kita dua-duanya kagak belum kawin. Iya, makanya kalau anak muda udah buru-buru nih. Saya anterin pakai hadroh, saya panggilin 1000. Iya, 1000 hadroh nih biar dia kawin. Iya, alhamdulillah. Ya tuh, balik lagi. Kalau Ramadan diibaratkan bazar, Ustadz Ade ngadiahin orang yang bisa beli sebesar harga 50 juta. Di akhir-akhir Ramadan nanti apa? Di akhir-akhir bazar ada apa? Di akhir-akhir bazar Ustadz Ade hadiahin rumah 2 hektar. Sama isi-isinya, sama dalam-dalamnya. Enak gak tuh? Al-Huda penuh gak? Kira-kira penuh gak? Penuh pasti, bukan karena pengen sholat, pengen bazar. Iya, ramai. Dari mana juga? Ustadz Ade ngadain itu tuh. Ya Allah. Begitu juga sama bulan Ramadan ini. Sama. Kenapa sama? Bayangin, kita cuma ngadain melakukan taraweh. Ada yang 2-3, ada yang 11. Sebentar enggak? Sebentar. Di Jawa ada enggak taraweh yang cepat-cepat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana budu ya kana stain akhirin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada enggak yang kayak gitu? Sebentar enggak? Sebentar. Sah enggak menurut agama? Sah enggak menurut fikih? Hah? Makanya belajar dulu. Ada yang bilang sah, ada yang bilang enggak. Karena yang wajib di sholat cuma ada berapa? Fatihah. Nah, rukunnya yang lain apa? Mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, makanya kalau di Jawa ada yang begitu, jangan kita terpancing. Sesungguhnya kita lagi diadu domba tuh. Ama-ama yang begitu, ya.
Tapi kita cari tahu hukumnya benar apa enggak. Sama terawih ya kita lakukan tuh ya di ibadah Ramadan cuma sebentar. Enggak sampai 10 jam ngadain terawih 23 rakaat. Betul enggak? Tapi sesungguhnya ibadah Ramadan terawih aja yang cuma sebentar dapat membangunkan kita rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Ramadan bukan hanya kita melakukan terawih, ada zakat fitri. Tuh, zakat fitrah. Sebelum khutbah Id untuk mensucikan apa? Mensucikan harta kita, mensucikan jiwa kita. Disuciin tuh jiwa kita, betul enggak? Betul enggak? Disuciin jiwa kita. Mulia enggak tuh? Padahal cuma ngasihnya apa? 3 liter setengah. Menurut Imam Syafi'i mengatakan kita harus menggunakan zakat fitrah melalui apa? Melalui beras karena sesuai dengan hasil pangan. Puasa. Waduh. Pangan. Tapi kalau menurut Imam Hanafi kenapa kita boleh pakai duit? Boleh nggak pakai duit? Tapi itu menurut mazhab Imam Hanafi. Lebih baik kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i kalau kita tidak terdesak. Lakukan kasih beras ya udah. Lakukan pakai beras. Itu lebih afdol sesuai dengan kemampuan kita. Tapi dengan kita melakukan seperti itu, kita dapat mensucikan jiwa kita. Apalagi ibadah di bulan Ramadan yang kita bisa dapatkan dengan secara mudah. Ya Allah, malam nuzulul Quran ada nggak di bulan Ramadan? Ada. Apalagi malam Lailatul Qadar di 10 hari malam terakhirnya. Malam yang sangat mulia yang diibaratkan malam 1000 bulan. Maka indah bulan Ramadan kalau kita jalaninya dengan penuh suka dan cinta. Maka indah bulan Ramadan ini bila mana kita isi dengan menjauhkan diri kita dari sifat-sifat jelek. Maka indah bulan Ramadan bila mana diri kita mendekatkan kita kepada Allah dengan penuh ketakwaan. Maka dari itu hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini ayo kita sama-sama berubah. Raihlah iman, raihlah cinta Allah. Karena sesungguhnya ketika Allah sudah cinta sama kita, apapun yang kita mau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diinginkan kita, Allah akan mengkabulkannya. Banyak wali-wali Allah yang kita tahu ilmunya luar biasa berzikirnya kepada Allah. Di bulan Ramadan ini para ulama bersedih ditinggal Ramadan. Karena apa? Belum tentu kita bisa melakukan ibadah Ramadan dan bertemu Ramadan yang selanjutnya. Belum tentu kita akan kembali nanti bisa merasakan ibadah bulan Ramadan. Kita lihat teman-teman kita, ada yang ada yang enggak ada. Ada yang pergi, yang sudah dipanggil Allah. Dan ada yang memang belum saatnya dipanggil. Namun suatu saat kita akan kembali kepadanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini punya Allah. Dan kita suatu saat akan kembali. Namun kira-kira ketika kita kembali, pahala apa? Amalan apa yang kita bisa hadiahkan ke Allah dan tidak mempermalukan amalan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana masih berpikir bahwasanya amalan kita semakin dikit, maka sesungguhnya yuk mari kita tebalkan iman kita tebalkan ketakwaan kita cintai Allah, kita lakukan sholawat kepada Nabi, kita lakukan sunnah Nabi, insya Allah dengan cara seperti itu Allah akan memberikan ketakwaan kepada kita. La'allakum tattaqun. Karena di bulan Ramadan ini hasilnya adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana kita meraih ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya mungkin jauh-jauh dari Cipinang Muara, temannya Ustadz Ade. Mudah-mudahan Ustadz Ade panjang umur, berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan seluruh jamaah yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa melakukan ibadah Ramadan kembali.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba jawab ya. Bismillah, mudah-mudahan satu sama saya, satu pola pikir sama saya. Jadi kalau saya akan menghadirkan diri saya sifat rasa malu. Karena dengan rasa malu sesungguhnya kita punya iman. Kadang-kadang yang jadi permasalahan adalah orang itu tidak punya rasa malu. Itu yang jadi masalah. Bayangin, mohon maaf, pernah ada kisah, walaupun saya jawabnya panjang. Pernah ada 3 orang murid disuruh sama gurunya. 3 orang murid disuruh sama gurunya. Lalu murid itu diperintahkan gurunya suruh motong seekor ayam. 1 orang murid 1 ekor. Kata gurunya, wahai murid-muridku, sesungguhnya aku berikan 3 ekor ayam ini. Saya minta kamu motong tanpa dilihat apapun. Silakan motong. Murid yang pertama cari gunung. Wah, udah aman nih. Nggak ada orang. Nah, potong deh tuh. Set. Murid yang kedua nyari tempat sepi. Wah, udah nggak ada orang. Potong aja tuh ayam. Tanpa berpikir bahwasanya pasti nggak ada yang ngelihat. Murid yang ketiga bingung. Mau dia ke gunung. Pasti keberasa ada yang melihat. Mau dia ke tempat sepi. Pasti ada yang melihat. Akhirnya dia nggak sanggup tuh motong ayam. Dia nggak sanggup motong ayamnya. Dia ngomong sama gurunya, wahai guru, aku nggak sanggup nih motong ayam. Murid yang lain pada ketawa, gimana sih? Enteng bukannya potong aja, kan gampang, ya nggak? Tapi kata tuh murid apa? Aneh merasa di diri aneh ada yang ngelihat, makanya aneh nggak berani motong tuh. Gurunya tersenyum dan berkata apa? Wahai muridku, sesungguhnya engkau yang paling benar. Di dunia ini, apapun yang kita lakukan, sesungguhnya ada yang maha melihat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semut yang berbicara pun, berzikir kepada Allah, Allah tahu. Lihat kisah Nabi Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman tahu bahasa semut. Itu Nabi Sulaiman, bagaimana yang menciptakan Nabi Sulaiman. Ya, bagaimana yang menciptakan Nabi Sulaiman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, untuk terhindar diri kita dari segala nafsu, maka yang harus kita buktikan kepada diri kita punya sifat rasa malu. Karena kita punya rasa malu, sesungguhnya kita akan menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang hina dan maksiat. Walaupun cuma hanya sebentar, maaf. Yang kadang-kadang anak muda suka ngeledek ini. Lihat begituan, itu dilihat dipantengin, yang penting gak kedip. Salah gak? Dipantengin, yang penting gak kedip. Salah gak kira-kira begitu? Salah lah. Ya iyalah mantengin kagak kedip-kedip. Itu mah bukan hanya nggak menciptakan rasa nafsu, itu mah kebangetan itu. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Maka ciptakan rasa malu. Sesungguhnya ketika kita menciptakan rasa malu adalah sebagian dari iman kita untuk selalu dekat kepada Allah. Allah akan selalu memantau kita di setiap kehidupan kita. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Sebelum tutup doa, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan ilmunya. Semoga dapat Insyaallah ini buat yang laki-laki yang mau belajar ngaji, yang mau ngajinya lancar, yang hatinya ini tergerak dengan belajar ngaji, ngomong ke saya, nanti saya libur kerja, kita belajar ngaji. Privat berdua nggak apa-apa, mau di mana nggak apa-apa, gratis. Jangan berdua sama perempuan. Iya, jangan enggak. Ini kan nawarinnya laki-laki bukan perempuan, bahaya kalau sama perempuan. Soalnya saya juga belum nikah, jadi ngeri juga kalau berduanya sama perempuan. Ini buat yang laki-laki. Setelah lebaran
yang mau belajar ngaji, yang mau ngajinya dilancarin lagi, ngomong ke saya, nanti pas saya libur saya ajarin. Ini nggak ada di agenda remaja ya. Ini tawaran saya sendiri. Jangan sampai ini anak laki, kalau saya perhatiin masih banyak yang ngajinya masih nggak bisa, ngajinya masih patah-patah ya. Yang saya sedih itu bukan ngajinya nggak bisanya itu, tapi yang saya sedih gimana orang tuanya yang udah meninggal. Itu yang saya sedih. Kalau yang orang tuanya masih hidup, dia kagak bisa ngaji, aneh nggak terlalu memikirin. Saya nggak mau terlalu mikirin. Cuman yang sedih itu, ya coba sambil didengerin ya, Yang bikin saya sedih itu, ini orang tuanya udah nggak ada, tapi kagak bisa ngaji. Ya perempuan juga perhatiin ya. Perempuan ntar bisa belajar ngaji sama ibu-ibu, ada Gustiasa juga. Kalau itu juga teman-temannya banyak yang udah bisa ngaji. Ya buat yang laki-laki khususnya, Agil, didengar. Buat yang laki-laki nih khususnya nih, udah selesai bulan Ramadan, yang mau belajar ngaji sama saya berdua juga nggak apa-apa, bertiga nggak apa-apa, saya nggak minta dibayar, yang penting ente pada bisa ngaji ya, nggak minta bayaran, benar, yang penting bisa ngaji. Sebab apa? Yang ente takut yaitu orang tuanya yang di dalam kubur bagaimana, siapa yang mau bacain Yasin dia, siapa yang mau bacain Quran buat dia. Ini bulan Ramadan ya, bulan Ramadan itu kita baca Quran, satu huruf aja pahalanya udah dapat berapa kita tuh? Dapat 10 ya. Itu kita baca Al-Quran, satu hurufnya dapat 10 pahala. Itu kita bisa bagi-bagi tuh. Kita sebelum baca Quran, kita niatin, ya Allah ini saya baca Quran dari awal sampai akhir, saya niatin pahalanya buat orang tua saya, sebutin namanya. Buat keluarga saya yang udah meninggal, sebutin namanya. Buat kakek nenek saya yang udah meninggal, sebutin namanya. Bila perlu sampai encit-encit kita, kalau kita tahu kita sebutin namanya. Dapat mereka pahala tuh dari bacaan Quran kita. Cuman yang gak bisa baca Quran ini gimana? Kesian orang tuanya dalam kubur nunggu, anak gua kagak ngirim-ngirim pahala buat gua. Emang sih katanya kalau di bulan Ramadan itu ahli kubur bebas dari siksa ya. Ntar setelah takbiran, setelah hari raya baru mulai yang ada masalah, masih ada masalah-masalah dalam kubur, yang disiksa-siksa, yang tenang-tenang. Cuman ya itu, ketika mereka lagi tenang, ya kan, kok nih anak gua kagak ngirimin apa-apa buat gua. Kok anak gua kagak bisa baca Quran, kagak ngirimin pahala baca Quran buat gua. Kan kesian orang tua dalam kubur. Jadi buat penerang juga itu, bacaan Quran kita, pahala bacaan Quran kita tuh penerang buat orang tua kita dalam kubur. Itu yang saya mau cuma itu aja ya, supaya bisa pada ngaji ya, biar orang tuanya dalam kubur tuh senang, kuburnya terang gara-gara bacaan Quran kita, gara-gara pahala kita baca Quran ya. Soalnya kenapa? Saya takut anak saya begitu juga. Saya udah meninggal, terus anak saya nggak bisa ngaji, itu dia saya takut. Nggak ada yang mau ngajarin ngaji, itu yang saya takut. Makanya dari sekarang saya pengennya itu ngajarin anak-anak yang belum bisa baca Quran, khusus yang orang tuanya udah nggak ada. Mau ibunya, mau bapaknya, itu belajar sama saya. Kursus kita di sini nggak apa-apa, berdua nggak apa-apa deh. Ya, saya minta nih buat anak-anak lakinya nih yang belum pada bisa ngaji. Sedih saya tuh sebenarnya kalau melihat tadarus, tiap habis tarawih tadarus masih ada yang patah-patah bacanya. Bukan lagunya sebenarnya, yang penting bisa baca. Bisa baca dulu, masalah lagu gampang. Yang penting bisa bacanya, tahu harokatnya, panjang pendeknya tahu, udah bagus. Lagunya mau lagu apa kayak terserah gitu kan. Yang penting jangan lagu dangdut.
Gitu aja baca Quran lagu dangdut nggak lucu kan? Gitu. Ya, itu aja dari saya. Saya mohon, makanya saya mohon nih, apa yang mohon nih? Ya, buat yang baca Qurannya masih belum lancar nih, saya mohon banget. Ya kasihan orang tua kita dalam kubur gimana ya? Kasihan, kita pikirin ke sana. Ya, sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan doa sama guru kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وأحسن أخلاقنا وثبت إيماننا واقض هوائجنا يا الله واقض هوائجنا يا رحمن واقض هوائجنا يا رحيم يا ذا الجلال والأكرام أجثنا على دين الإسلام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يا دافع البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام أجثنا على دين الإسلام اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة اللهم بحق الفاتحة والقرآن الفاتحة والرسول الفاتحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورزق والسلام على الهداية والرحمة سبحانه وتعالى والسلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك